memahami kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Tidak ada yang namanya saat ini itu tidak naik kelas, kecuali dengan syarat-syarat yang prinsip sekali dan tidak bisa ditolerir. Mungkin pelanggaran HAM, mungkin begitu. Tapi yang bisa harus naik kelas. Di keempat, raport sebagai pilihan. Maksudnya membuat raport T-nya ini pilihan. Tapi untuk raportnya, aplikasinya tetap menggunakan raport. Begitu ya Mas Bagus. Nanti akan dijelaskan. Kelima, penyusunan dokumen kurikulum KTSP terbaru. Sehingga KTSP terbaru 2013 itu nanti dasar hukum dan lainnya sudah berubah. Kemarin kami mencoba berdiskusi dengan teman-teman pengawas sampai sore. Hari Jumat itu harusnya kan kami pulang jam 2, tapi sampai jam 4 itu belum selesai. Kami lihat di luar sudah sepi, hujan, ya sini pikirannya mau pulang, tapi sini belum selesai. Nah ini nanti akan kita sampaikan ke sini. Yang keenam, penyusunan dokumen kurikulum KUSP. Sementara menggunakan yang dulu, dasar hukum yang dulu, kami belum mencoba membuka kembali, artinya belum didiskusikan. Jadi setiap akan ada perubahan, akan ada materi akan kami sampaikan kepada teman-teman. Itu biasanya kami pengawas itu melakukan diskusi panjang berhari-hari biasanya. Kami membaca dulu, kemudian nanti ketika kita presentasikan itu harus sesuai. Insya Allah. Yang ketujuh, nanti PMN atau platform Merdeka Mengajar untuk sekolah di luar IKN. Kedelapan, memahami penulisan jasa berbicara. Seandainya 8 ini diberikan dengan hitungan jam, itu kita pulang jam 4 sore. Kita pulang jam 4 sore. Tapi kami tadi karena beliau akan ada acara, kami makanya minta waktu, kami diskusi karena saya baru pertama kali menyampaikan informasi ini kepada beliau. Pertama tentang pembuatan KTSP KUSP. Ini nanti tanggal 17 Juni itu paling tidak harus sudah disahkan. Jangan sampai mulai mesake sekolah nih, mesake kepala nih, mesake warga guru. Tidak loh. Tidak lah. Pokoknya pengawas. Pasti pengawasnya saja siap membantu. Kan gitu. Siap membantu. Saya menanyakan tadi Bapak Ibu, karena bapaknya Mas Ulis, ibunya Bu Harsini. Saya bertanya, untuk KUSP dan KPSP, seandainya di tahun yang akan datang, kami mendapatkan SK pindah tugas, tidak di sekolah masing-masing, seperti mana? Karena kan satu semester kami sudah pindah ya. Nah, akhirnya kan terjadi kebingungan. Nah, ini apakah nanti yang koreksi, kemudian menyimak, mengedit. Nanti apakah pengawas yang baru ini? Nanti Bu Kabin akan mencoba mungkin 1 tahun lagi. Tapi kan kita tidak tahu juga. Jadi alasannya apa, kenapa harus bergulir setiap tahun? Kalau saya setiap tahun mungkin sampai saya pensiun sudah bisa seluruh sekolah kami jangkau. Tapi kalau tidak, mungkin kalau 2 tahun mungkin saya tidak akan bisa menjangkau seluruh sekolah. Pertimbangannya itu. Nah, di sini makanya nanti ketika KPSP dan KPSP segera saja dibuka. Mumpung saya masih mendampingi sehingga nanti ketika Juli sudah mau clear, tidak minta semangat, tidak bermasalah. Kami terus terang akan membantu penjenengan, tidak akan mempersulit. Intinya begitu. Salah tak betul, tinggal ganti. Kan itu saja. Jadi intinya begitu. Mohon dicermati. Itu Bapak Ibu. Terus saya katakan seandainya ini diteruskan
waktu paling singkat itu ya jam 6 sore. Setelah aku gagal, saya sudah masuk ke Bu Kabit, Bu, seandainya nanti saya pulangnya jam 1 maksimal setengah 2. Tapi saya tanya dulu ke teman-teman, sebabnya ini nanti ada makan siang. Kalau makan siang kok belum waktunya makan siang, tapi tidak enak juga. Meskipun itu hanya makanan. Meskipun hanya makanan, memang makanan. Ya, itu memang makanan, harus dimakan siang mungkin gitu. Nah, kesepakatan kita, penjenengan memilih pulang jam berapa? Jam 1, setengah 2, atau jam setengah 3? Jam 1. Jam 1? Jam 1. Oke. Kadang jam 1 atau Pak? Akan begini, ketika nanti tidak selesai, kami akan melanjutkan di sekolah. Ketika kami melakukan kunjungan ke sekolah penjenengan, kami akan kunjungan sekolah Pak. mengurai seluruhnya. Materi dikene wis wis dadi. Heeh. Contoh mungkin sakit datang lagi ngobrol langsung dengan Mas Pascal. Setengah 4 itu sama masih biasa. Karena sekolah itu biasanya jam setengah 4 baru selesai juga. Dan begitu, jadi nanti teman-teman mintanya jam 1 itu seneng banget. Ya, oke. Disepakati jam 1 ya. Maju. Setengah 1. Makan siang pulang. Makannya belum. Mau nggak berangkat? Udah nggak ada. Nggak ada. Ini saya skenario-nya sebenarnya bukti yang gue. Ketika ini saya uji coba, oke, nggak masalah. Tapi ternyata kita memulainya itu jam setengah 10. Ya, loh, setengah 10. Nanti kami kan berlari kecepatan mungkin kami sudah memahami bisa, tapi penjelasannya mungkin nanti intinya dapat gambaran global dulu. Setelah itu besok kita datang ke sekolah begitu. Jadi makanya jam 1 tadi. Nah, ya. Masalahnya nanti rapot kalau Mas Bagus kan tidak mungkin, artinya tidak mungkin akan mendatangi sekolah pendidikan satu-satu kan tidak mungkin. Karena Mas Bagus harus mengajar anak-anak. Kalau saya kan tidak mengajar. Begitu. Saya paling kalau pagi itu ada tugas ke sekolah pendidikan. Atau saya didawi Pak Hakim mewakili kemana gitu. Tugasnya ya gitu. Nah ini nanti biji-biji paham kayak gini. Tanpa penilaian untuk cinta anu terus jadinya tulisan kayak salah dong kayak ini kok keri-keri nanda hari dapat cocok lah kayak gitu nggak tahu bertemu ini soalan dan aneh ya era benar kayak Dede era Era putih ngangel gitu. Mbok era putih mlebu di biji langsung dadi. Nah, berak sing iso. Sing iso. Wah, kabeh iso lho, Pak. Era putih untuk biji terus iki sing sing anu ndi sing nilainya cek kurang nggon papel nggon kapiro. Kan nilai babet terus to. Klik. No. Pisan to, Pak. Nek semben kan sing biji. Nek kurtilas kan rekoso, Mas. Itu sih gak wis begitu. Itu kenapa sih itu kita istirahat. Enak. Setelah itu nanti masuk biji sidak. Kareng klik bape. Nek liwok-liwok kabeh nek wis apik kabeh liwok. Penulisan ijazah. Nek sing salah siji temen yo siji klik ngono wae. Kita lihat. Nek ben buat biji ulangan hari ya. Biji PTS, ekspor impor, kurtilas ini kan tetap nggak biji Pak. Ini saya ikut mereka biji tok, pulung.
blek wis. Nilainya ini jadi. Jadi 50 blek. Apa ya aku biji kalau Iya. sama. Biji kalau sama. Semenit kampung. Biji kalau sama. Rasake ngono kan. Bagus ra nopo bae sih. Tidak ini. Jaluk begini. Nah ini sing perlu jelas itu malah ijazah kuwi komponene bijine kok opo wae. Lah kuwi disepakati bareng-bareng. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Ada linknya itu. Tujuan utama dari Merdeka Kemana ya? Belajar adalah mendorong Saya sudah perbaikan nulis ke dan Mas penyelesaian dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Pak Yuli, Merdeka itu Pak Yuli. yang menunjukkan Jalur kiri, bersama Pak. platform Merdeka Mengajar sebagai bentuk Sampai saya belajar lupa Mas ya. episode itu. Nomornya hilang. Saya sangat Yuli, Pak. mengapresiasi Apa? inisiatif Wih, jauh ini ini. dari kepala sekolah Wih, udah dan kirim materi ini. dari 140 Materi ini. satuan pendidikan Bukan yang TS Batu. menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun Namanya ajaran silakan dikirim dulu. 2020. Kantik ya. Langsung loh. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan tinggi keunggulan Materi dari ini, Pak. kurikulum. Terima kasih. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial. Maju Pak Yuli. Saya punya ngono terus. Ini sing disampaikan Pak. Disampaikan Pak Yuli. Pembelajaran yang mendalam. Kedua, Maju Pak. kurikulum Merdeka memberikan pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus kebiasaan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan proses kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas dari para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Terima kasih telah mendengarkan. Bapak Ibu, sebenarnya kurikulum Merdeka kalau kita cermati itu nyaman untuk kita semua. Kalau kita cermati. Tetapi karena ada kata kebijakan, ini kita benar-benar bukan nyaman.